kejadian mistis apa saja tuh Pak Atang? Ya ada tiap orang meninggal gitu kan, setiap orang ada yang meninggal Heeh. yang dikuburkan, ya biasa kan ada yang ketok-ketok pintu apa gitu kan, ya yang jatuh di dapur Oh, gitu. benda kayak benda jatuh. Heeh, Oh, begitu. terus gimana? Terus pokoknya dengar-dengar ada yang kalau mau ada yang mau meninggal. Heeh. Nah itu suara apa itu, Keranda mayat. katil katil. Heeh, Eh, keranda mayat. ya. Gimana tuh? Rasanya breng-breng gitu kan. Orang. Iya. Ada yang orang suara ada yang nangis gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Adang Channel. Di video berikut ini saya akan bersilaturahmi ke Bapak Atang yang kedua kalinya, sahabat ya. Jadi istrinya itu kadang-kadang sering kerasukan, sahabat ya. Jadi saya akan bertanya kedua kalinya sambil silaturahmi ya. Saya akan bertanya kepada Bapak Atang tersebut, tapi kami juga ditemani oleh Najwar ya, Najwar Channel dan Rijguna Channel, Bang Hakim, sahabat ya. Jadi perjalanannya saya akan selusuri ya menuju lokasi rumah Pak Atang yang katanya sering kerandanya itu bunyi yang di pinggir rumahnya itu, sahabat ya. Jadi rumah Pak Atang itu tinggal di area makam tersebut, sahabat ya. Kisah perjalanannya saya akan selusuri, sahabat ya. Nah teman-teman, jadi biar lebih jelas dan menuju lokasi rumah Bapak Atang, sahabat ya. Jadi sebenarnya rumah Bapak Atang itu di pinggir makam, di area tanah makam, sahabat ya. Jadi perjalanannya saya akan menyelusuri ya ke rumah Bapak Atang. Ini kami melalui dari belakang rumah Bapak Atang. Ini pohon udah ribuan tahun, sahabat ya. Nah teman-teman, jadi ini kami memasuki dari area pemakaman Lemah Sugih, Kecamatan Lemah Putih, Kabupaten Majalengka, sahabat ya, di kampung Panggilingan. Jadi kami akan menyelusuri menuju tempat rumah Bapak Atang. Assalamualaikum ahli kubur. Nah inilah tempat keranda yang ditaruh di pinggir rumah Bapak Atang. Jadi rumah Bapak Atangnya itu, sahabat ya, nih dekat ini ya, saya coba zoom sedikit. Nah jadi itu rumah Bapak Atang, sahabat ya. Nah jadi kami akses menuju ke rumah Bapak Atang yang tinggal di area pemakaman, sahabat ya. Jadi sahabat, keranda ini kalau ada yang meninggal, sahabat ya, dia itu sering berbunyi, sering terdengar oleh Bapak Atang. Jadi emang jalannya lintas, sahabat ya, tapi kalau udah malam ini area jalan menuju memasuki area perkebunan. Jadi sama sekali tidak ada perumahan, sahabat ya. Nah ini daerah makamnya, sahabat ya. Jadi kami ini menuju rumah Bapak Atang tersebut.
Nah, jadi kami sudah menyampai ke rumah Bapak Atang tersebut yang tinggal di pinggir makam, sahabat. Assalamualaikum. Bapak Atangnya mana? Oh, sehat Pak Atang? Alhamdulillah. Oh, nah teman-teman, jadi kami udah jumpa dengan Bapak Atang ya. Jadi kami di-skip dulu karena mau ngobrol dulu sebentar. Jadi perjalanan tadi sangat jauh, sahabat Ini ya. adalah Pak Atang, teman-teman. Pak Atang ini tinggal di tempat pemakaman umum, bahkan rumah Pak Atang pun berdiri di atas tanah pemakaman ya Pak Atang ya. Iya. Ini tuh makam apa sih namanya Pak Atang? Cipari. Makam Cipari. Makamnya luas banget, besar banget Pak Atang ini. Dari berapa desa sih orang yang dikuburkan di sini? Atau yang dikuburkan di Yang sini? dikuburkan di sini Hah? 2 desa. Dari 2 desa. Pantas ya teman-teman, makamnya besar banget. Biasanya kan satu desa itu satu pemakaman umum, ini Iya. 2 desa satu pemakaman umum. Iya. Jadi luas banget tempat pemakamannya, itu sekitar berapa hektar ya? 3 hektar, 4 hektar ada lah. Dan Ada. kebetulan Pak Atang juga ini seorang penggali kubur, teman-teman. Kita akan menanyakan kepada Pak Atang, selama menjadi tukang gali kubur pernah mengalami kejadian apa saja, kejadian mistis apa saja. Pak Atang boleh diceritakan? Sebenarnya saya bukan menggali ya, Heeh, tapi hanya apa itu? bantu. Membantu gitu Oh. kalau ada orang yang meninggal, ya saya kan di sini Berhubung rumahnya berlubang di dekat. sini ya gitu kan. Masa gitu kan, malu kan kalau enggak ikut Oh, kan. ikut gotong royong mungkin ya Pak ya? Gotong royong. Oh iya, jadi mungkin kalau di kampung teman-teman nggak ada istilahnya petugas tukang gali kubur, Nggak semuanya ada, itu gotong iya. royong dari masyarakat. Iya. Berhubung Pak Atang rumahnya di pemakaman, Iya. jadi kalau setiap ada yang meninggal dunia itu suka bantu-bantu. Bantu doang Eh, gitu. Nah Pak Atang selama tinggal di sini pernah mengalami kejadian aneh atau kejadian mistis apa saja tuh Pak Atang? Ya ada tiap orang meninggal gitu kan. Setiap orang ada yang meninggal Heeh. yang dikuburkan, ya biasa kan ada yang ketok-ketok pintu apa gitu kan. Ya yang jatuh di dapur gitu. Kayak benda jatuh. Heeh, begitu. Terus gimana? Terus pokoknya dengar-dengar ada yang kalau mau ada yang mau meninggal. Heeh. Nah, itu suara apa itu? Keranda mayat. Katil. Heeh. Keranda mayat. Ya. Gimana tuh? Rasanya breng-breng gitu kan. Orang. Ya. Ada yang orang suara, ada yang nangis gitu kan. Ada yang apa itu tawa gitu. Mhm. Nah, jadi teman-teman kata Pak Atang kalau misalkan isyarat besoknya ada yang mau meninggal dunia, itu keranda mayat yang tadi yang kita lewat itu teman-teman ya, itu suka goyang-goyang sendiri atau breng-brong. Breng-brong ya. Jadi bersuara lah keranda mayatnya itu. Nah, Kalau iya. keranda mayat udah bersuara kayak goyang-goyang atau gimana, itu pasti besoknya ada yang make atau ada yang mau meninggal dunia. Iya. Terus juga kadang datang ke rumah Pak Atang, ketok-ketok pintu, Hmm. lewat mungkin ya, lewat Iya, depan rumah. lewat iya. Ngeri ya Pak Atang ya. Iya. Kalau setiap Ya ada takut juga saya juga. Berarti selain itu Pak Atang pernah ada kejadian yang lain, hal-hal mistis lain, misalkan menimpa Pak Atang ke istri atau gimana? Ya pernah istri saya yang kemarin itu kan Gimana? kerasukan. Nah, Terus dia nangis pertama nangis terus nangis terus ketawa ketawanya kayak kunti gitu persis kemasukan. kuntilanak. Iya. Terus Nah itu langsung saya biasa di mantra-mantrain jampe-jampein Jampe-jampe. gitu lah. Nah, terus Dijampe-jampein ya alhamdulillah sampai sembuh gitu lah, sembuh. biasa lagi gitu. Itu istrinya Pak Atang, mohon maaf ya Pak Atang, sering banget ya kesurupannya atau gimana? Sering kesurupan kuntilanak itu sering atau gimana? Tapi kalau sering sih enggak, cuman yang malam kemarin lah. Oh baru kejadiannya Iya. baru kemarin. Baru ini. Kerasukan Iya, kuntilanak. kemasukan. Emang di sini tuh ada sosok kuntilanak? Ya memang ada. Sering muncul misalkan kuntilanaknya atau gitu. Iya. Sering itu kan dari sini makan Di depan rumah. ada lewat gitu kan. Ya kebetulan rumah Pak Atang ini berada di perempatan ya. Iya. Sering, maksudnya lewat gimana? Mondar-mandir, keliling Oke. rumah atau gimana? Iya, mau ke sana gitu dah. Dari sana ke sana. Bolak-balik. Iya, gitu ke sana kan. Itu jalan yang kan ini kan pertigaan.
Kalau selain sosok kuntilanak ada sosok apa lagi Pak Atang? Ada juga yang kayak hitam tapi tinggi, nggak tahu itu apa itu. Hitam tinggi genderuwo Pak Atang. Iya kali. Pernah jahil ke keluarga Pak Atang? Enggak itu. Cuma ngapain doang? Nah, cuma itu doang lah, nakut-nakutin ya. Gitu. Oh, nakut-nakutin. Hmm. Terus kalau pocong yang gitu pernah nggak Pak? Kalau pocong ya pernah juga. Gimana tuh Pak? Ya pernah ada yang lewat dari sini gitu lah, masuk ke sini, Kemana? dari sini masuk ke sini dari sana, Tembus dari dinding itu, Dari dari dinding apa rumah? ya, dari apa dinding rumah. iya Tembus langsung ke sana. Iya. Tembus lagi. iya. Itu Pak Atang posisi lagi ngapain? Lagi tidur atau lagi apa? Enggak, bangun tidur Oh, bangun tidur. sekitar jam 2 Malam. iya malam. Terus itu Ya. ada Ya udah, kalau itu mah udah cuma itu doang, cuman lewat, berarti cuma lewat Berarti- doang. lewat di depan rumah, di depan mata Pak Atang, tembus Iya. dinding. Itu Pak Atang ketika ekspresinya gimana tuh ketika melihat sosok tersebut? Apakah Ya, langsung takut lari lah. atau gimana? Enggak, cuman malam mau ke itu, mau kencing ke Oh, kamar mandi, ke kamar mandi. gitu. Iya. Ngeri ya. Berarti kalau di sini mah kejadian-kejadian mistis bertemu dengan makhluk halus Pak Atang itu sudah merupakan hal yang udah biasa, udah tidak aneh lagi, Udah aneh sudah lagi. tidak asing lagi ya Pak Atang ya. Tapi alhamdulillah makhluk halus tersebut tidak pernah mengganggu Pak Atang. Enggak, alhamdulillah. Itu kalau katanya nih saya dengar istri Pak Atang sampai sakit, katanya dibawa ke salah satu ustadz lah atau orang spiritual. Katanya itu banyak makhluk halus, itu gimana? Kalau itu malah, kalau sakit itu mah bukan dari makhluk, mungkin itu mah takdir aja, itu mah dari Allah takdir. gitu lah. Berarti isu di luaran mah Iya, bohong, Pak itu Atang. lah ya. Katanya sering karena sering banget dirasukin Kan cuma setan. kemarin gitu kemasukan dia gitu. Hmm. Kalau kemarin Ngambek sama Pak Atang. ya marah-marah dia gitu. Minta apa? minta minum itu kan kopi katanya, minta kopi katanya. Kopi apa? Kopi hitam. Iya gitu, kopi hitam. Tapi ketawanya bukan ketawa istri Bapak. Ketawanya ketawa suara Ketawa kuntilanak. suara kuntilanak, iya. Kalau istri Bapak katanya pernah tidur sama pocong, itu gimana Pak? Tidur sama pocong. Oh iya pernah itu, kalau sedang tidur itu katanya dipeluk gitu, Dipeluk. Bukan yang meluknya biasanya meluk suami tidur gitu kan ya, lagi tidur dipeluk gitu katanya. Pak Atangnya lagi kemana? Kan biasanya yang meluknya Pak Atang Ada, saya juga lagi tidur tapi belum tidur itu, tapi kalau istri mah udah tidur. Udah tidur. Kalau saya belum gitu ya, yang bangunin saya gitu. Pak katanya gitu, apa ini ya, berat sana gitu, ini sana gitu, berat sekali sana gitu badannya. Ternyata sosok Terus oh pindah gitu. Tapi enggak, cuma di gituan aja. jampe-jampe Iya gitu. Jampe-jampe Nggak apa? ada. Gara-gara Alhamdulillah sembuh gitu ya. Kalau ini Pak katanya Terus yang gimana? keduanya dia lagi sakit. Ya itu yang lagi mendorong kepalanya gitu. Katanya berat sekali sana, ini didorong-dorong ini kena kepala sana. Ada yang jongklok. Iya, ada yang itu ya. Kalau itu Pak katanya di sini tuh ada 2 orang yang Mr. X atau yang tragedi pembunuhan. Oh, kalau dulu ya. Katanya suka gentayangan, itu benar nggak Pak? Iya dulu gitu. Yang Dulu gimana? dulu itu kan ada orang yang meninggal, tapi nggak tahu orangnya dari mana, siapanya gitu kan. Bukan orang sini berarti. Bukan Heeh. dari tempat tamu gitu mungkin lah. Dibunuh, itu benar dibunuh. Tidak tahu dibunuh, nggak tahu dia mana itu mah, tapi hanya sudah diambil dari sana, udah nggak ada itunya gitu. Udah. Jadi dua orang gitu. Itu katanya suka gentayangan, apakah betul? Itu cuma lewat-lewat doang ada sih. 2 orang laki-laki. Laki-laki. Sering atau gimana? Ya sering. Lewat ke rumah Pak Atang. Cuma ini lewat sana itu jalan yang ini ya, pertigaan. Terus ini terus kemana? Langsung pergi lagi gitu. Kalau kuburannya Bentar. di sebelah mana sih? Sebelah sana, sebelah kiri di sini. Di dekat tangkal yang mana ya? Pohon yang mana? Pohon Besar banyak. tiara. Itu bukan Beringin. orang sini, tapi Bukan. dikuburkan di sini. Iya, Itu sering gentayangan itu memang betul. betul.
kadang-kadang kalau lewat saya di sana kan ya, kelihatan ada yang lagi berdiri gitu kan di sana di kuburannya itu kan gitu. Nah, kalau lewat saya mau ke sana gitu ke Misalkan desa mau gitu ke desa, nah, gitu. itu suka ada yang berdiri Iya di kuburan Mr. X tersebut. iya dia Itu sampai sekarang nggak pernah ada pihak keluarga yang datang ke sini, misalkan nyari orang tersebut atau gimana? Yang nyari orang pernah mempunyai keluarga yang hilang atau gimana? Nggak ada. nggak ada Jadi nggak ada udah aja lah. Mungkin karena apa istilahnya ada mayat langsung diurusin sama masyarakat sekitar. iya Itu kondisinya gimana Pak Atang? Udah membusuk atau gimana? udah membusuk Tahun berapa tuh kejadian? kadang-kadang ini juga tuh, sudah nggak pakai baju cuma selempak doang orang yang meninggal itu Bertato? enggak Oh, enggak bertato. Biasa. Tahun seberapa tuh pada kejadian itu? ya udah berapa tahun ya sampai sekarang tuh hampir 7 tahun gitu 7 tahun. Iya. Ngeri ya teman-teman, ada Mr. X yang meninggal dunia, terus rohnya itu gentayangan, ya wajar kan karena di meninggal dunia juga dibunuh, sering banget berlalu lalang lewat ke depan rumah Pak Atang. Tapi sungguh luar biasa, Pak Atang ini hebat banget. Ada cerita lain lagi Pak Atang? ya udah aja lah Udah segitu oke. aja. Terima kasih Pak Atang ya 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 atas waktunya. Ini bentar nih Pak Atang nih, ada sedikit ini Pak Atang. Semoga manfaat ya Pak Atang ya. amin Udah mau diwawancara ya Pak Atang. ya ya Udah mau diajak ngobrol. Oke teman-teman, itulah tadi cerita kisah Pak Atang yang tinggal di tempat pemakaman umum. Bahkan rumah Pak Atang juga dibangun di atas pemakaman. Ya. Sering banget mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis. Istrinya pernah dipeluk, tidur bersama pocong. Terus ada sosok Mr. X, orang yang dibunuh terus dikuburkan di sekitaran rumah Pak Atang. Itu setiap malam itu suka berlalu lalang atau lewat lewat mondar-mandir di depan rumah Pak Atang. Dan kalau misalkan ada besoknya ada yang mau meninggal dunia, itu suka ada mengisyaratkan ke Pak Atang, karena Pak Atang itu suka bantu menggali kubur. Kadang ketuk pintu atau suara keranda mayat goyang ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.